Baik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan cepat, saudara. Ya, dari Filipi pasal 1 ayat ke-28. Dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, kalau saudara dan saya perhatikan, ya, senang tidak senang saudara dan saya ini punya kegentaran, punya ketakutan, minimal punya kekhawatiran. Saya ketemu banyak orang yang bilang, Pak, tolong doakan saya sering merasa tidak enak badan. Saya tanya, sudah pernah check up? Tidak pernah, Pak. Kenapa tidak check up? Saya takut, Pak. Takut nanti ternyata penyakitnya banyak. Loh, saudara, dengan saudara tidak check up, terus apa? Saudara pikir penyakit itu pergi karena saudara tidak periksa? Iya. Tidak kan? Yang kedua, orang pikir, kalau saya tahu, Pak, malah tambah kepikiran. Loh, justru tahu lebih awal, lebih mudah tertolong daripada ketahuan sudah terlambat. Iya dong? Banyak orang gitu, saudara. Sudah terlambat, baru dia ke dokter. Terus, apa dokter bilang, maaf. Iya dong? Terus apa? Ya, ibu pulang, makan saja apa yang ibu mau makan. Gitu. Berarti dokternya bilang apa? Itu sudah hari-hari terakhirnya, betul? Puas-puas dah makan. Sebentar lagi tidak bisa makan lah. Iya kan? Atau sebentar lagi sudah tidak butuh makanan, saudara, karena sudah hidup abadi, dah, betul? Ya. Nah, sering orang seperti itu, saudara. Nah, kembali ke sini dulu yuk. Dikatakan tidak gentar. Nah, jujur aja semua kita gentar, saudara. Ketika mulai dolarnya ngawur, saudara. Terus apa? Dunia usaha menjadi melambat. Orang tidak berani investasi, orang tidak berani mulai jual beli itu agak mulai saling menunda, saling menunda. Barang orang ada tapi tidak berani lepas. Kenapa? Nanti kalau saya lepas besok saya kulak lagi kalau harganya sama. Terus kalau orang mau beli pun ini masih mahal, kita nunggu turun dulu. Sehingga apa? Yang punya barang nggak berani ngelepas, yang punya uang butuh barang nggak berani beli. Terjadi mandek semua. Ya, terjadi macet tahunan itu kan repot kalau orang usaha. Ya, betul. Saudara aja kalau kita tidak punya usaha tapi hidupnya macet tahunan juga repot. Amin. Misalnya sudah nikah sama siapa, misalnya sama Pak Anu, tapi pikirannya masih sama Kang Masnya yang lama, itu juga hidupnya macet, saudara. Ya, misalnya andai dulu sama si dia, itu juga hidupnya macet. Betul? Atau suami, lihat sudah punya anak 3-4 tapi masih ingat pacar lamanya, itu juga hidupnya macet, saudara. Macet di masalah. Lalu banyak orang loh seperti itu, saudara. Ya, berapa waktu lalu saya ketemu yang saya kaget, saudara. Dulu saya ketemu ketika saya doakan ibu itu, Tuhan bilang 30 tahun yang lalu. Saya bilang maaf, apa yang terjadi 30 tahun yang lalu? Iya Pak, 30 tahun yang lalu saya putus dengan pacar saya. Saya kaget, saudara. 30 tahun. Ya, yang 2 bulan lalu saya ketemu 41 tahun. Ini rekornya, saudara. Ya, dia datang dengan menangis, dia datang dengan sedih, kemudian saya doakan dia. Tuhan katakan 41 tahun yang lalu. Dia bilang, iya Pak. 41 tahun yang lalu saya sudah dilamar, sudah tunangan, tapi kemudian saya jatuh sakit. Kemudian saya jatuh sakit 2 tahun saya sakit Pak. Kemudian tunangan saya memutuskan. Jadi batal semua. Terus saya nikah sama orang lain Pak. Memang suami saya ini baik Pak. Tapi saya tetap ingat pacar saya. Bayangkan saudara, seorang wanita. Saya sampai kaget, 41 tahun saudara. Kalau saudara punya foto lama, 41 tahun itu sudah bulat. Hampir tidak kelihatan siapa di foto itu, betul? Betul? Ternyata foto di ingatan kita ini tidak bisa bulak loh saudara. Betul? Walaupun orangnya bulaan. Betul? Tapi fotonya tetap masih saudara secara roh. Betul? Ini yang bahaya buat bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, dan nenek-nenek. Betul saudara? Ya, buat anak muda belum. Ya, karena selalu banyak orang mengingat masa lalu tapi tidak pernah berjalan di masa kini, apalagi menyiapkan masa depan. Ya, saya sampai kaget saudara. Iya, terus saya katakan, ya, dia kan minta didoakan saudara, karena saya ini ngamuk-ngamuk terus di rumah. Sampai suami saya bilang, kamu itu maunya saya kayak apa sih? Sampai suaminya nanya gitu saudara, kamu itu maunya aku kayak apa sama kamu? Tapi dia tidak bisa ngomong. Kenapa dia nggak bisa ngomong? Kan tidak mungkin bilang, aku sebenarnya tidak marah sama kamu. Cuma aku ini marah sama nasib. Kenapa sudah tunangan kok tiba-tiba sakit?
Saudara, ya. Ternyata apa, saudara? Banyak orang tidak bisa melupakan masa lalu, tetapi mereka ingin punya masa depan yang baik. Mana mungkin? Nah, persis seperti orang Israel, saudara. Ya kan? Mereka tetap punya kenangan manis tentang Mesir, tetapi ingin meraih janji Tuhan yang di depan. Tidak ada yang bisa meraihnya. Karena pikiran mereka tetap di masa lalu. Pikiran mereka tetap di kenangan indah di tanah Goshen. Saudara tahu kan, Alkitab bilang ketika Yakub membawa 70 orang dari keturunannya pindah ke Mesir, itu mereka mendapatkan tanah yang begitu suburnya. Karena apa? Mereka mengingat tempat yang begitu indahnya. Tetapi tempat yang dijanjikan Tuhan juga indah, cuman masih berbentuk janji, belum kelihatan. Nah, sekarang saudara dan lihat, kita kembali ke sini dulu ya. Senang nggak senang saudara dan saya pernah mengalami ketakutan, kegentaran. Senang nggak senang saudara dan saya pernah mengalami yang namanya rasa khawatir. Nggak ada manusia yang tidak pernah khawatir, saudara. Misalnya anak lagi mau semesteran, mau naik kelas, ada juga kekhawatiran. Bisa nggak? Bagus nggak nilainya? Naik kelas nggak? Kita semua ada kekhawatirannya, betul. Kemudian anak sudah dewasa pacaran, kira-kira ini laki genah enggak? Khawatirnya banyak loh, enggak putus-putus, betul. Betul enggak, bapak-bapak, ibu-ibu? Cuma bedanya, ibu-ibu lebih banyak khawatirnya dari bapak-bapak, betul? Kenapa misalnya? Dulu mas, anakmu sudah didatangi cowok tuh. Paling suaminya bilang, iyalah, kenapa? Buat bapak-bapak tidak terlalu khawatir. Kenapa? Kenapa bapak-bapak sulit sekali bapak-bapak khawatir tentang anaknya, ya? Karena kan biasanya bapak-bapak melakukan yang sama kepada ibunya. Amin. Amin. Loh, iya apa enggak? Iya apa enggak? Ayo jujur. Sehingga apa? Ya biasalah laki-laki nek masih nguber tuh baik, sabar, berkorban, pengertian, wah semua. Amin. Iya apa ya ibu-ibu? Coba sudah nikah seperti itu lagi enggak? Sama atau melebihi pengertiannya? Melebihi, maksudnya melebihi segala sesuatu, dia ingin dimengerti tok, tapi mengerti enggak, amin. Itu sudah biasa, itu dari zaman kuno, ya kan kakek kita juga melakukan hal yang sama kepada nenek kita, betul? Iya, begitu lagi diuber, dibaik-baiki, sabar, pengertian, enggak marah, betul? Betul enggak ibu-ibu? Sehingga ibu-ibu bilang, lah dialah pasti, dia akan membuat saya hidup bahagia, iya, impiannya bahagia. Ya, kenyataannya neraka. Saudara, banyak, tapi tidak semua. Amin. Amin. Loh, tidak semua, ada juga memang neraka tapi selalu berpikiran positif. Enggak apa-apa Tuhan, suatu saat dia pasti berubah. Amin. Loh, itu positif. Amin. Walaupun ada neraka, dia bilang api ini kok sejuk. Loh, itu bahasa iman loh, Saudara. Amin. Oke, sekarang kita kembali ke sini ya. Sekarang kita lihat, Saudara, ya. Ketika orang Israel ini, ya, saudara tahu kan cerita tentang 12 pengintai, ya dong? Tahu kan ceritanya? Betul. Nah, sekarang apa sih yang membedakan 12 orang ini? Semua mereka adalah orang yang sama-sama keluar dari Mesir, betul? Kan semuanya ini orang-orang yang keluar dari Mesir, ini bukan orang yang lahir di padang gurun. 12 pengintai ini semua orang-orang yang keluar dari Mesir. Kemudian pergi mengintai bareng-bareng. Lokasinya yang diintai sama. Negeri yang diintai sama. Yang dilihat sama semua. Betul? Tetapi kenapa laporannya berbeda? Ini yang perlu, saudara. Jadi semua kita mengalami pergumulan, masalah. Ya, semua kita hidup ini mengalami hal-hal yang sama. Karena Alkitab bilang semua nasib orang itu sama. Kata kita pengkhotbah. Perhatikan, saudara. Nasib orang itu sama, kata kita pengkhotbah. Sama aja. Tapi Pak, kan ada yang kaya, ada yang miskin. Iya, kaya, miskin memang ada perbedaan secara ekonomi. Tapi secara masalah sering tidak ada bedanya loh, saudara. Ya, saya lebih mudah melayani orang miskin. Kenapa? Paling masalahnya tentang pekerjaan. Masalahnya tentang hidup sehari-hari. Itu kalau orang miskin. Tapi kalau orang kaya, masalahnya lebih ruwet, lebih banyak daripada masalahnya orang miskin loh, saudara. Jangan kita berpikiran kalau orang kaya masalahnya lebih sedikit, siapa bilang? Iya, kalau orang miskin datang nangis, sudah biasa dia sering nangis. Tapi kalau orang kaya kadang nangisnya lebih lama, saudara, daripada orang miskin. Kenapa? Sesaknya lebih berat daripada orang miskin. Karena orang miskin sudah terbiasa sesak, sehingga sesak itu pun dia rasa lega, karena dia terbiasa. Sedangkan orang kaya sesak itu dia tidak terbiasa sesak, dia berharap dia diberi kelegaan.
Ya, saya tahu kenapa. Karena kan saya siap saat konselingi orang, saudara. Ya, datang dengan mobil build up yang sekian miliar, nangis juga. Datang dengan sepeda motor, ya nangis. Sama, saudara. Nggak ada kemudian ketika dia nangis, air matanya hijau keluar karena orang kaya. Sama air matanya. Warnanya ya sama. Waktu nangis, maaf, keluar ingus, ya sama. Saudara. Ya nggak ada, jadi kadang orang berpikiran apa? Oh, dia kan nasibnya beda, Pak. Sama saja. Nek ketemu masalah ya sama susahnya. Nek ada pergumulan ya sama stresnya. Itu loh, saudara. Jangan berpikiran kalau orang kaya pergumulan tak lebih enteng. Enggak, saudara. Lebih berat dari orang yang enggak punya. Kenapa? Saudara, karena kaya. Waduh, ekonomi melambat. Gaji pegawai bagaimana nek 1000 pegawai? Betul? Iya dong, pusing mikir. Tapi kalau pegawai cuma 1, enggak terlalu banyak mikir. Saudara, makanya kalau orang-orang yang tidak kuat pikirannya, jangan ingin jadi bos, nanti gila sendiri. Kenapa? Mikir ndak kuat, lama-lama miring. Iya? Tapi Pak, saya kuat sekali mikir. Mikir apa? Mikir jadi sugih itu loh Pak. Dari dulu saya nggak bisa putus. ini bahaya, saudara. Ya, tidak salah mikir ingin sugih itu ndak salah. Betul. Tapi setiap saat terobsesi untuk jadi punya duit itu salah loh, saudara. Itu orang pasti tidak bisa bersyukur dan berterima kasih. Oke, kembali ke sini lagi ya. Ketika Kaleb dan Yosua, saudara, pulang, dia katakan apa? Kita akan tetap masuk karena kita akan bisa mendudukinya. Karena kita akan pasti menang. Nah, sementara yang lain bilang kita tidak mungkin menang. Laporan pertamanya semua sama, saudara. Kita mau perhatikan. Ini kita akan buka saja ya. Kita akan lihat di situ. Di dalam kitab Bilangan pasal ke-13 ayat ke-27. Bilangan 13 ayat 27. Kita akan lihat. Laporan pertamanya sama, tapi laporan penutupnya sama sekali berbeda. Nah, kita akan lihat sekarang ya. Ayat ke-27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah semua 12 itu melihat negeri itu seperti yang Tuhan janjikan. Ya, semua laporannya tentang kesuburannya. Tentang bahwa mereka masuk melihatnya itu semuanya benar. Tetapi lihat di bawahnya. Ayat 28. Hanya bangsa yang di dalam negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Terus di bawahnya terus. Ayat ke-30. Ya. Kemudian Kaleb mencoba meneramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya, nanti saudara lihat lagi Yosua juga ngomong ya. Tapi lihat, laporan pertamanya semua sama. Negeri itu luar biasa indah, saudara. Saudara dan saya akan punya pandangan yang sama, iman yang sama, bahwa semua janji Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Semua akan sama. Nggak ada yang bilang, ya rencana Tuhan pasti kecil-kecil aja lah. Rencana Tuhan nggak ada yang istimewa. Rencana Tuhan biasa-biasa semua. Semua kita akan sepakat, rencana Tuhan, janji Tuhan luar biasa. Semua sepakat kan? Tetapi lihat yang kedua, saudara. Ya, ketika mereka masuk, mata dari 10 orang ini cuman melihat apa kesulitan yang mereka akan hadapi untuk mendapatkan tanah itu. Yang dilihat cuma kesulitannya. Nah, berarti apa, saudara? Banyak orang Kristen kalau dibilang saudara akan diberkati, amin. Saudara, Tuhan akan cukupkan, amin. Saudara, Tuhan akan limpahkan, glory, haleluya. Semua akan tepuk tangan. Betul. Tetapi ketika mulai bicara kesulitannya untuk mendapatkan janji Tuhan, harus ada ketekunan, harus ada kesabaran, harus ada proses, harus ada hidup yang terus-menerus dibenarkan, hidup yang terus-menerus dirubah dan dibersihkan. Tiba-tiba jadi berbeda semua. Saudara dan saya lihat. Bedanya di mana? Sulit sekali. Berat sekali. Kalau janji Tuhan semua bilang amin, betul. Makanya lihat, laporan pertamanya semua sepakat sama. Negeri itu luar biasa, luar biasa. Tapi yang kedua, sulitnya mendapatkan negeri itu, sulitnya untuk masuk menduduki negeri itu yang membedakan. Jadi apa, saudara?
Terlalu banyak saudara dan saya, mungkin saya tidak tahu ada nggak banyak pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan bernubuat dan lain-lain. Kalau di kota-kota lain banyak. Ya, saudara ditumpangi tangan, kemudian engkau sedang butuh rumah, dia tahu masalahmu. Engkau sedang butuh mobil, dia tahu masalahmu. Engkau sedang begini, semua tahu. Tapi kemudian Tuhan akan memberi, akan memberi, akan memberi. Tetapi tidak diberikan pengajaran bahwa saudara untuk mendapatkannya, itu saudara dan saya harus mengalami proses demi proses. Sekalipun Tuhan menjanjikannya tanah itu bukan tanah kosong. Di sana ada 7 suku bangsa yang ada. Ada seorang hamba Tuhan kemudian yang mengerti 7 suku bangsa itu adalah menyimpulkan 7 aspek kehidupan. Yaitu aspek ekonomi, aspek perdagangan, aspek media, dan lain-lain. Saya tidak bahas di sini. Ya, itu yang harus ditaklukkan. Nah, kembali dulu ke sini, saudara. Jadi apa? Kalau orang Kristen ngomong janji Tuhan, semua bilang amin, glory, haleluya. Walaupun dolar maunya 100.000 kayak misalnya $1, Tuhan pasti tetap sanggup pelihara kita. Semua akan setuju. Amin. Tidak ada yang bilang masa bisa. Gitu? Tapi kalau saudara dan saya untuk bisa dipelihara oleh Tuhan, supaya Tuhan tolong saudara dan saya, kita harus hidup benar karena Tuhan tidak kengangguran nolong orang yang hidupnya tidak benar. Nah, itu baru berbeda pendapatnya. Kalau cuma tentang janji, semua kita sepakat janji Tuhan indah, luar biasa, ajaib, mulia, dan segala macam yang bagus. Tetapi kalau proses yang harus dilewati supaya janji itu menjadi genap, itu yang membuat kita menjadi berbeda. Ada yang bilang, Pak, saya datang aja ke ibadah pengurapan, saya terima urapan. Terus jadi janji itu, tidak terjadi. Saudara, ya bulan kemarin pun saya diajak teman, Pak, katanya begini. Terus Bapak doakan. Padahal sudah ikut ibadah urapan ini, ibadah begini, tidak ada hasilnya. Cuman ya karena teman, ya udahlah, saya nggak mau serang dia, saudara. Ya, kalau dulu karakter saya serang. Kamu udah ikut upacara gini, toh sudah terima urapan ini, urapan itu, kamu kerjakan sendiri, Ana. Kenapa kamu diurapi macam-macam dan nggak ada fungsinya di hidupmu? Mau saya gitu kan, saudara? Tapi saya sudah banyak berubah. Kristen anak-anak itu memang bukan pengikut Yesus, dia pengikut hamba Tuhan. Makanya kan saya sering sampaikan, saudara, saya ulang lagi juga, saya pernah sampaikan di sini, Kristen itu terbagi menjadi beberapa macam. 1, pengikut pendeta. Dia idolanya pendeta. Dia ikuti pendeta, itu bilang apa dia ikuti, dia pengikut pendeta. 2, pengikut sinode. Oh, saya ini gereja anu, Pak. Kakek saya dulu di sana, nenek saya di sana, terus apa? Kakek buyut saya di sana, saya di sana. Itu pengikut sinode. Sehingga dia kenalkan dirinya bukan sebagai saya pengikut Kristus, saya gerejanu, Pak. Dia kenalkan dia orang gereja. Gitu loh, ngerti saudara? Halo? Itu dia pengikut gereja, pengikut sinode A, B, dia sebutkan dengan bangga, saya gerejanu, Pak. Gitu loh. Nanti kalau di surga teman-teman tidak boleh masuk. Kenapa? Kamu ikut siapa dulu? Ikut gereja, sana cari gerejamu. Sini yang ikut Yesus saja yang boleh masuk, betul? Loh. Ada enggak ditulis di sana? Nanti di surga, gereja aliran anu sebelah kiri, pintu 1. Gereja aliran anu masuk lewat pintu 2. Ada? Enggak ada. Yang ketiga, Kristen yang ikut Kristus, punya pengenalan pribadi sama Yesus, punya jam baca firman pribadi, punya jam doa pribadi sama Yesus. Bukan cuman hari Minggu pergi gereja, terus sudah itu lupa semua, nanti Minggu belajar lagi. Ya, makanya berapa waktu lalu, bulan lalu juga saya khotbah, ya, saudara. Kenapa sampai Tuhan itu tergerak menolong? Itu mesti ada. Kenapanya mesti dipelajari. Dan ini yang seringkali tidak pernah dikhotbahkan. Saudara, pokoknya saudara datang pasti ditolong. Berapa banyak yang ditolong? Yang susah ya tetap susah, saudara-saudara akan mengalami problem itu bertahun-tahun, tidak selesai. Ingat kembali, yuk kita perhatikan di sini kata firman Tuhan. Ya. Yang pertama semua setuju, tapi yang kedua terjadi perbedaan pendapat. Nah, sekarang lihat, kenapa terjadi perbedaan pendapat? Kenapa terjadi kekacauan di sana? Yang ke-1, saudara, membawa kabar yang busuk kata firman Tuhan. Padahal apa yang mereka sampaikan juga benar kan? Betul. Loh, sekarang lihat, ya. Dari grup 10 orang melawan Yosua dan Kaleb, apa ada saudara baca nanti di firman Tuhan, Yosua dan Kaleb bilang,
Tidak, negeri itu tidak penduduknya kuat-kuat. Mereka semua kurus kerempeng. Begitu. Tidak ada kan? Yosua dan Kaleb tidak menyalahkan, tidak mengatakan apa yang mereka lihat salah. Yang mereka lihat itu benar loh saudara. Yang dilihat itu benar. Buktinya apa? Ketika mereka menyeberang kan, yang pertama menyeberang sungai Yordan, yang pertama mereka hadapi apa? Kota Yeriko yang tebal, dia punya tembok 6 meter. Tidak bohong, ini semuanya benar. Tetapi bedanya adalah mereka tidak melihat diri mereka dengan benar. Mereka melihat masalah mereka dengan benar, tapi tidak melihat diri mereka dengan benar. Masalahnya cuma di situ. Jadi Yosua dan Kaleb tidak bilang kalian membesar-besarkan, kalian kasih berita bohong. Tidak. Semua yang dilihat Yosua Kaleb pun melihat hal yang sama. Tetapi bedanya meresponnya yang berbeda. Nah sekarang saudara dan saya perhatikan. Ya, saudara. Jadi apa? Setiap padang gurun itu mereka mengalami kesulitan tersendiri. Setiap padang gurun itu ada ujiannya tersendiri. Lihat, semua orang-orang yang 12 ini semua juga mengalami ujian yang sama. Tetapi lihat, hasil daripada keadaan-keadaan yang tidak baik itu membuat mereka menjadi semakin lemah atau membuat mereka menjadi semakin kuat. Itu aja bedanya. Jadi, sekalipun saudara dan saya dengar firman Tuhan, saudara dan saya percaya, itu saudara dan saya sudah menang yang pertama. 50% menang karena percaya. Tapi itu baru 50%, saudara. Berarti 50-50. Bisa menang, bisa kalah. Ya kan? Terus yang kedua, saudara dan saya dididik lewat pengalaman-pengalaman hidup yang tidak enak, tidak nyaman sama sekali. Itu yang kedua membuat saudara dan saya bukan hanya percaya, tapi terdidik, terlatih dengan pengalaman. Ya toh saudara? Jadi bukan karena masalah yakin tidak masuk surganya, bukan. Masalahnya susah tidak hidupnya, gitu loh. Kalau sudah lelah sekali kan biasanya, Tuhan aku udah capek, bawa pulang ya, gitu betul? Betul, Tuhan bilang maaf nak, di surga nggak ada tempat bagian ngurut-ngurut orang capek. Saudara, betul? Iya, tidak ada saudara masuk situ. Ya, tidak ada apa namanya hot and cream dan segala macam, tidak ada. Jadi tidak terima orang-orang seperti itu. Jadi apa saudara? Saudara dan saya ikut Tuhan itu, memang janji Tuhan indah. Tapi untuk sampai kita menikmati janji itu, sampai itu tergenapi, sampai itu terjadi, saudara dan saya akan dilatih dengan pengalaman demi pengalaman bersama Tuhan. Sehingga dengan adanya pengalaman, respon kita melihat masalah akan berbeda. Coba saudara misalnya saudara punya mobil, mogok, bawa ke montir yang baru belajar. Pasti mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini, mungkin itu. Dia bongkar sana, bongkar sini. Tapi kalau montir yang sudah pengalaman paling, ininya Pak. Begitu dengan lebih cepat dia akan tahu di mana letak masalahnya. Sama dengan dokter baru jadi, baru tamat sama dokter sudah 30 tahun jadi dokter. Lebih pengalaman, betul? Betul? Loh, sama dengan ibu-ibu sudah nikah, dia tahu suaminya punya wajah kayak gini berarti nggak seneng, begini berarti mau marah. Langsung kan nangkep ibu-ibu. Betul? Betul apa ya? Tapi justru para suami seringkali sudah nikah lama tambah bodoh, tambah nggak ngerti mukanya istri mau wajahnya kayak apa, ekspresinya kayak apa. Pokoknya nggak ngerti aku kenapa istriku ini lagi apa, betul? Agak diam. Duh, ya apa ya? Sementara ibu-ibu kan semakin ngerti, oh suaminya kayak gini loh, karakternya gini tidak suka dibantah, suaminya kayak gini. Ibu-ibu lebih cenderung apa? Mengambil tindakan persuasif, mengadaptasi diri. Sementara suami sampai tua kadang-kadang nggak bisa adaptasi, saudara. Betul ibu-ibu? Agak diam. Iya kan? Betul saudara. Ya. Makanya padahal kepala kita ini semua sama kerasnya loh, batoknya ini semua sama. Tidak ada batoknya perempuan lebih tipis, sama tebelnya, betul? Betul. Cuma bedanya saudara, tebel hatinya berbeda. Iya dong. Ibu-ibu ini mau marah kadang bisa ngempet. Nah, kenapa? Daripada aku ngamuk dia tambah ngamuk. Ya wes lah, nasib. Misalnya gitu. Iya toh? Iya, tapi kalau laki tidak mau tahu, ya toh. Iya toh? Betul enggak?
Cuman dulu kan ibu-ibu ini enggak pengalaman. Amin. Iya enggak, masih wanita muda diuber seorang cowok, iya toh. Iya namanya enggak pengalaman, iya toh. Cuma pakai iman. Aku percaya Tuhan kirim yang terbaik. Ya, jangan sampai aku percaya Tuhan kirim yang terbalik. Ini yang bahaya. Ya, membalikkan duniaku. Dulu hidup nyaman, senang di rumah. Sekarang berumah tangga. Waduh, kayak kapal kebalik. Loh, saya prihatin lihat nasib ibu-ibu loh, bener saudara. Karena 90% yang konseling sama saya ibu-ibu. Jarang laki-laki yang konseling. Selalu ibu-ibu ini yang merasa dia adalah korban. Itu loh hebatnya saudara. Sedangkan laki-laki tidak merasa menjadi pelaku. Loh, itu herannya saudara. Berarti di tengah-tengah mereka ada iblis ya saudara yang menjadi pelaku. Amin. Duh. Iya. Kalau suami bilang pernah saudara. Ya, saya pelayanan di rumah sakit di Singapura, ada satu ibu itu kulitnya menjadi menghitam bukan karena punya penyakit kulit, karena stres kejiwaan yang terlalu berat. Saya masuk ruangannya, saya lihat kulitnya melepuh. Ya, begitu saya masuk, dia bilang, Pak Hasan, loh, kok ibu tahu, kenal saya? Saya orang kota Pak Hasan kan. Pak Hasan sering khotbah di tempat saya. Oh, ibu kenapa? Saya Pak, terlalu stres, melepuh kulitnya. Karena penyakit stres. Baik, saya bilang kita doa ya Bu. Waktu doa Tuhan bilang apa? Penyebab stresnya bukan anaknya, bukan mertuanya, tapi suaminya. Saya bilang maaf ya Bu. Tuhan bilang ibu terlalu stres sama suami ibu. Langsung gini. Suaminya di sebelah. Habis kita doakan apa-apa, terus saya pindahkan ke bangsa lain. Suaminya ikuti saya keluar. Pak Hasan, saya tidak seperti itu. Saya tidak seperti itu. Loh gitu ngomongnya saudara. Lah istrinya sudah sambil nganggu, apa lagi, bener kok. Dia kejar saya tidak seperti itu. Saya tidak seperti itu. Lah istrimu saya sampai nganggu terus tadi jerit-jerit itu apa? Saya coba, dalam hati saya, saudara. Makanya banyak kita laki-laki ini, saudara, tidak merasa ketika kita menyakiti istri, betul? Ayo laki-laki, jujur. Tapi kalau istrinya kita menyakiti kita sangat rasa, itu ajaibnya, saudara. Jadi sensitifnya itu aneh, bisa on-off. Ya kan? Kalau istri nyakiti kita, oh, enggak rasa. Kalau kita disakiti, oh, aneh dong. Ya sudah. Saya ingat itu ada. Dia kejar saya keluar itu, dia bilang, saya enggak seperti itu, Pak Hasan. Kalau saya dulu belum dibuat, saudara belajar gini, langsung pak sini udah. Kenapa? Lah istrimu jerit-jerit, sambil ngangguk-ngangguk, itu kan kesaksian. Betul, kalau enggak kan dia pasti gini. Betul? Dia bukan keturunan India, saudara. Kalau gini India berarti iya. India itu kan gini kalau iya. Jelas dia gini kok. Enggak rasa, saudara. Nguber saya terus ngomel saya enggak seperti itu. Loh, buktinya istrimu jerit-jerit kok. Benar, saudara. Kadang-kadang memang ruwet. Ya makanya ibu-ibu kalau masih punya anak gadis yang belum nikah, tolong cerita ya. Kenapa? Belajar dari mama. Jelas? Laki-laki jangan ditakuti. Betul? Betul? Jangan ditakuti. Kenapa? Lebih baik sebelum nikah takut sama laki-laki daripada sudah nikah takut sama suami. Amin. Amin. Loh. Iya, tapi bilang, "Mak, gini loh laki-laki tuh. Mama dulu sama papa, karena papamu tuh baik, belum waktu naksir mama, gitu. Enggak pelit waktu naksir mama, perhatian, pengertian, ngalah, semua papamu dulu lakukan. Terus mama kemudian mendapatkan peneguhan bahwa inilah yang Tuhan kirim, gitu. Padahal Tuhan enggak pernah tulis, gitu. Buktinya pengirimannya apa kan ada surat pengirimannya, ya enggak? Saudara merasa dikirim doa sama Tuhan, padahal bisa setan kirim, amin. Loh. Tapi karena dia baik, iya diajak nikah yuk, iya. Persis kayak ikan makan umpan pancing, cep ditarik naik masuk ke wajan digoreng. Yo iya. Saya kadang-kadang pegel ngurusi pasangan suami istri itu. Dia konseling masalah aja enggak. Selalu masalahnya bukan masalah ekonomi, masalah suami istri itu yang paling berat. Kok pacaran rukun-rukun saja itu loh, heran ya.
Betul? Kok pacaran baik-baik saja, kok pacaran buta, betul? Sudah kawin baru melek, goblok semua. Iya tuh, mestinya waktu pacaran melek betul-betul, liatin. Jangan, Tuhan pokoknya aku tutup mata, terima kasih. Begitu menikah, oh ya keliru. Iya tuh. Iya enggak? Loh, jujur. Ayo ibu-ibu dulu masih pacaran dirayu-rayu enggak? Pakai rayu enggak? Rayu. Betul. Enggak mungkin dia enggak rayu, betul? Misalnya kau tanya, "Mas, aku ini cantik enggak?" Ya biasa. Loh, pasti enggak jadi. Pasti iya kamu paling cantik. Masa sih? Perempuan itu senang dibohong-bohongi loh, Saudara. Loh, ya ini kisah nyata. Perempuan itu senang dibohongi. Iya loh, kamu yang bikin aku enggak bisa tidur. Padahal kenapa enggak bisa tidur? AC enggak diservis, panas. Itu makanya kamu seneng ya, berarti di pikiranmu hanya ada aku. Terus besok hukum tabur tuanya aku terus yang mikirin kamu. Cik goblok sudah tahu hukum tabur tuai kok. Itu Saudara. Saya kalau lihat itu udah orang datang konseling itu dalam hati saya gini. Dulu waktu pacaran tuh lihat apa gitu loh Saudara. Ya, heran saya. Rata gitu. Ya, makanya yang masih punya anak gadis itu diajar. Bilang nih loh papamu, dulu manisnya, baiknya. Kamu sekarang lihat sendiri loh. Gitu, itu papamu loh. Cuman cilakanya Saudara, seringkali papa kalau punya anak perempuan lebih sayang. Bisa lebih sayang dari mencintai istrinya loh Saudara. Itu cilakanya Saudara. Sehingga anak perempuan, tapi kan papa baik. Ya dah? Ya Pak, laki itu baik kalau jadi papa, tapi belum tentu sangat baik jadi suami loh Saudara tahu. Ya tahu ibu-ibu? Halo? Loh ini dari konseling. Saya udah konselingin puluhan ribu orang, Saudara. Ya sampai kadang aduh Tuhan gitu. Ya mau suruh cerai dosa. Gitu Saudara. Ya itu karena tapi begitu loh Pak. Ya sekarang saya bilang cara paling gampang adalah ibu terima apa adanya, sudah. Enggak pakai doa lagi gitu loh. Loh. Tapi saya enggak bisa terima apa adanya, Pak. Saya mau dia berubah. Lah itu yang susah. Terima apa adanya, selesai loh Saudara, betul? Ya sudah, memang dia kayak gitu meditnya, ya sudah, aman loh. Betul, memang kayak gitu kasarnya, ya sudah, selesai, tidak ada pergumulan. Kenapa ada pergumulan? Karena engkau ingin dia menjadi seperti yang kau mau. Itu loh sulitnya, amin. Amin. Iya. Nah sedangkan Saudara kan tahu firman Tuhan bilang, Adam diciptakan sebelum Hawa, amin. Jadi waktu Hawa diciptakan tidak bisa dibilang, Hawa, aku mau ciptakan kamu tak bikin, tapi kamu kepingin suami model apa? Tidak bisa, sudah dibuat. Betul, sudah jadi. Betul, ini beli barang jadi. Kalau ibu-ibu misalnya beli barang jadi, pakaian jadi, belum tentu sangat enak dipakai. Lebih enak kalau jahit. Ya, jadi apa? Terima apa? Ya sudah, memang dia modelnya gitu, selesai. Jangan, saya kepingin suami saya gini loh Pak, gini. Ya Saudara bayar dengan doa, Saudara tahu. Betul? Kalau Saudara ingin, sekarang orang Israel ingin keluar dari Mesir, Tuhan memang sediakan Kanaan. Tapi Kanaannya tidak gratis. Amin. Amin. Loh, tidak gratis loh? Tidak. Ada perperangan, ada kesulitan, ada kekurangan di jalan. Itu yang dihadapi. Jadi mulai sekarang Pak, gimana supaya hidupnya tidak banyak pergumulan? Ya terima apa adanya. Ganti namamu jadi Nerimowati. Kelar dong. Betul? Loh. Ya suami saya memang gini orangnya. Ya sudah. Selesai. Tidak ada pergumulan. Betul? Tapi Pak saya kepingin dia gini. Ya sudah, lakoni dewe. Doa sendiri. Nah itu saya tidak mau. Bapak yang doakan. Becek enak ya. Iya, sering saya doa. Bapak doakannya, tolong ya Pak ya, setiap kali Bapak doa, enak aja. Setiap kali saya doa suruh nginget dia sembarang. Betul? Iya enggak? Memangnya tidak tiap hari, hampir tiap hari saya ketemu orang bermasalah. Mana bisa ngingetin orang, syukur-syukur sekali saya doakan, habis itu sudah, besok ada lagi orang lain. Besok ada lagi, tidak setiap hari dia harus didoakan, tak mungkin. Saudara jangan percaya kalau ada hamba Tuhan bilang, iya saya akan doakan tiap hari, dia bohong. Tidak mungkin, Saudara. Ya, ini rahasia saya kasih tahu Saudara. Supaya jangan Saudara, iya saya doakan, tidak mungkin. Besok ketemu orang bermasalah lagi, kita doakan. Tidak mungkin kita tumpuk bikin absen 10.000 orang kita baca kok tidak jadi doa, Saudara. Betul? Iya, Saudara. Oke, jadi kembali ke sini.
Kenapa mereka mengalami kesulitan yang sama, mengalami masalah yang sama, mengalami tantangan, halangan yang sama di depan mereka, tetapi reaksi mereka berbeda? Tadi jelas. Iman itu membedakan. Semakin kita beriman, semakin jawabannya berbeda, responnya berbeda. Kedua, proses yang kita alami dalam perjalanan kita ikut Tuhan, itu kalau kita mau diproses, kita mau dibentuk, kita mau diproses, kita mau dibentuk, kita akan menjadi orang-orang yang berpengalaman dengan Tuhan. Karena kita berpengalaman dengan Tuhan, respon orang berpengalaman akan beda dengan orang tidak berpengalaman. Coba ibu-ibu dulu, baru punya anak satu, anaknya demam sedikit, bingung enggak tumben punya anak. Tapi coba yang demam anak kelima, santai aja, biasa anak kecil sering demam, ya tuh. Ya, reaksinya berbeda, ndak mudah panik. Iya apa ya? Tapi baru anak pertama, aduh banyak ke dokter, ayo Pak ke dokter Pak. Iya tuh. Terus apa kalau sakit ngoek langsung digendong karena baru anak pertama. Tapi ini sudah 5, ngoek biarin, biasa anak-anak. Ayo. Betul? Makanya saya bersyukur anak sulung, Saudara. Ya, makanya saudara kalau anak yang umur 5, umur 6 saya tidak yakin terima kasih sayang penuh. Kenapa? Ibu sudah pegel melahirkan. Betul? Ngoek. Biasa ngoek. Amin. Tapi kalau baru anak pertama ngoek langsung gendong balapan. Bapaknya mau gendong, ibunya mau gendong. Ayo, bener dah, ayo. Karena lagi seneng-senengnya tuh punya anak 1, 2. Masih seneng 3, 4. Iya enggak, ayo. Makanya anak-anak yang umur-umur itu biasanya kurang kasih sayang, maaf. Ya. Ya, saudara. Apalagi terus punya anak banyak, terus lalu tengkar terus sama suami, korban anak. Betul. Seorang wanita yang disakiti akan berpengaruh sikap perhatiannya kepada anak-anaknya. Tapi seorang wanita, seorang istri yang sangat dikasih suami, dia juga akan punya perhatian kasih yang berbeda kepada anak-anaknya. Oke, kembali ke sini. Yosua dan Kaleb dengan santai mengatakan, dengan penuh yakin, kita akan tetap masuk. Kenapa? Mereka sudah terlatih, dilatih lewat pergumulan, dilatih lewat masalah oleh Tuhan. Berarti apa? Saudara dengar firman itu baik, saudara dengar pengajaran itu baik, saudara pergi gereja itu baik. Tetapi itu baru 50% daripada kemenangan. Saudara dan saya harus merelakan diri, dibentuk, diproses oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, dilatih lewat masalah demi masalah oleh Tuhan. Saudara pikir, ya, kalau kita jadi hamba Tuhan, itu tidak perlu makan, perlu. Betul, perlu. Jadi, orang yang sudah terbiasa mengalami kesulitan lah ya orang yang berpengalaman. Orang yang berpengalaman tidak akan langsung panik ketika ada masalah. Saudara, seperti bapak saya, dia ngerti mesin mobil semua. Mobil setua apa buat dia tidak khawatir. Kenapa? Aku ngerti mesin. Rusak di mana? Aku ngerti. Lah saya separuh ngerti. Karena bapak saya sering bongkar mesin di rumah. Saya khawatir nih mobil mogok, saya mikir. Kayak tidak menguasai sepenuhnya tentang mobil. Kalau dia pengalaman, tenang aja. Kenapa mogok? Gampang, saya tahu di mana rusaknya, gampang dia montir. Nurun ke adik saya. Ya, adik saya biasa ada bongkar-bongkar mesin karena dia ngerti. Buat dia beli mobil, saya bilang, aduh kamu beli mobil kayak gini buat apa? Dia bilang, ya enggak apa-apa, aku bisa servis sendiri kok. Buat dia enteng. Buat saya, nanti bawa ke bengkel. Kalau dia enggak, kenapa? Loh, aku bisa servis sendiri. Pengalaman. Lihat, saudara dan saya jangan cuma teori kekristenan. Khotbah amin, dikhotbahkan amin. Tapi ayo ngalami jalan sama Tuhan. Sekalipun ada tiang awan dan tiang api, perjalanan mereka tidak kemudian bebas dari masalah dan pergumulan loh saudara. Perjalanan mereka tetap banyak masalah, pergumulan. Betul? Sering kurang air. Padahal ada tiang awan dan tiang api. Jadi, ayo mulai berubah pola pikirnya tentang Tuhan. Kalau saya sudah taat pergi gereja, tidak ada masalah. Siapa bilang? Kok enak? Kalau saudara kirim anak ke sekolah,
Karena dia datang ke sekolah terus gurunya bilang cukup karena kamu sudah rajin ya. Tidak ada pelajaran di sekolah karena sudah rajin. Begitu. Justru dia rajin tetap ada pelajaran. Tuh, sampai jam pulang tetap ada pelajaran. Betul enggak? Loh, iya apa enggak sih? Jangan berpikir karena saya sudah rajin ke gereja. Saya sudah rajin baca Alkitab. Saya rajin doa. Terus tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada pelajaran. Loh, ini sekolah model apa? Ya, makanya saya juga ngomong sama pengurus di sini. Saudara, kita nggak peduli berapa yang hadir. Kita nggak urus. Kenapa? Kita nggak cari uang kok. Kalau kita cari uang, kita akan urus berapa yang hadir. Terus kedua, kalau kita cari uang, kita akan bikin yang hadir senang supaya besok hadir lagi. Bahkan kita pesan, saudara-saudara, yang hadir nanti bawa teman-teman lebih banyak ya. Kok bisa begitu Pak? Ya kita percaya Tuhan. Kalau Tuhan emang mau ada persekutuan seperti ini, dia akan kasih dananya terus. Kalau nggak ada kita tutup, gampang aja. Saudara, kalau saudara perhatikan seluruh sejarah kekristenan, dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan itu tidak pernah membela bait Tuhan. Tolong perhatikan. Ya, Tuhan tidak pernah membela bait Tuhan loh ya. Di zaman Nebukadnezar Tuhan kasih dihancurkan seluruh bait itu. Dia nggak peduli. Yang penting umat Tuhan kalau tidak benar, bait Tuhan pun Tuhan izinkan dihancurkan. Dia nggak peduli. Di zaman Tuhan Yesus pun ketika mereka menolak Tuhan Yesus bahkan menyalibkan dia, Tuhan bilang apa? Tidak ada satu batu pun yang akan berdiri sebatu yang lain. Dan tahun 70 Jenderal Titus datang menghancurkan seluruh Yerusalem. Dan sampai hari ini sudah 2000 tahun tidak pernah dibangun kembali. Tuhan tidak peduli dengan bait Tuhan. Yang Tuhan pedulikan manusianya. Ya, kalau zaman sekarang beda. Bait Tuhannya yang diutamakan. Iya kan? Terserah umat Tuhannya mau brengsek enggak apa-apa, yang penting tiap minggu pergi gereja. Ya dong. Terserah umat Tuhannya penjina, apa segala, yang penting di hari Minggu pergi gereja, gitu loh. Yang dipentingkan baitnya, bukan umat. Tuhan enggak pernah peduli dengan baitnya. Mau hancur, hancurlah. Saudara baca 10 Alkitab. Walaupun Alkitab bilang dia bertahta di sana tapi dia izinkan itu dihancurkan kalau umatnya enggak benar. Kalau zaman sekarang kita akan membela mati-matian. Saya pun sering, Pak, jangan khotbah keras-keras ya, jangan nyinggung umat Tuhan ya. Supaya kenapa? Supaya jangan sampai mereka pindah-pindah. Kita nggak bikin gereja, nggak peduli. Ya kan? Gampang-gampang, saudara itu. Oke, jadi kembali ke sini. Kita beriman itu baik. Tetapi iman saja tanpa pengalaman tidak baik. Tidak cukup. Iman saja tanpa dilatih untuk lebih percaya Tuhan tidak cukup. Betul? Betul? Orang-orang yang 10 yang lain ini, yang dikirim juga bersama dengan Yosua dan Kaleb, mengalami lahir di tempat yang sama di Mesir. Mengalami perjalanan hidup yang sama. Tetapi akhir perjalanan hidup tidak sama. Kenapa? Imannya dan latihannya. Jadi apa? Saudara, jangan berharap kalau kita sudah sungguh-sungguh rajin kasih persembahan, hidup kita akan beres. Tidak ada Tuhan catat seperti itu. Ya, tidak ada. Berarti apa? Senang nggak senang harus mau dilatih. Itu saja intinya. Selesai kita doa. Bapa, hamba sudah sampaikan apa yang kau taruh di hati hamba tadi sebelum ke tempat ini. Di jalan tadi engkau ingatkan ayat itu, duduk engkau ingatkan juga. Terima kasih. Ampuni kami kalau kami cuma merasa kami percaya semua beres. Kami tidak mau dilatih, kami tidak mau dididik untuk hidup benar. Terima kasih. 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 Kalau ada yang Tuhan hendak sampaikan, silahkan. Kalau engkau rasa cukup lewat pemberitaan firman Tuhan saja, kami selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Pujilah nama Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau tidak ada pernyataan Tuhan, hamba selesai. Tidak ditambah dan tidak dikurangi pada malam hari ini. Supaya hanya kehendak Tuhan yang disampaikan, tidak ada tambahan lain-lain. Terima kasih. Amin. Saudara, ketika saya mau bilang amin, saya digerakkan Tuhan untuk berdoa buat orang yang punya tulang tengah, ya, tulang punggung ini, yang sering rasanya bener-bener itu rasa sakit, bukan cuma sekedar pegel, ngilu, tapi sakit. Adakah orang yang di tengah-tengah kita? Kalau ada, angkat tangan saja, kita mau berdoa. Yang benar-benar sakit loh ya, bukan ngilu. Beda loh ya, cuman terus sih, krak gitu aja. Itu enggak, ini lebih benar-benar iya sakit. Itu benar-benar menyakitkan. Sekarang taruh tangan di bagian yang sakit itu sekarang. Bapa, Tuhan Yesus menyuruh kami lewat Roh-Nya yang kudus untuk berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan Yesus Engkau mengajar kami apa saja yang kami minta kepada Bapa di dalam nama-Mu diberi. Kami minta sekarang kesembuhan buat anak-anak-Mu ini. Karena Roh Kudus memberitahu untuk berdoa buat anak-anak-Mu yang tulang punggungnya ini sakit. Bukan hanya ngilu, bukan hanya cekot-cekot, tapi memang sakit. Tuhan menjamah mereka dan memulihkan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau yang pulihkan, Kau yang sembuhkan. Mereka pulang dan penyakit ini tidak ikut mereka pulang, tapi diusir keluar oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, ya, saya digerakkan Tuhan untuk berdoa. Ini wanita, ya, saya tidak tahu usianya berapa, ya. Tapi ada wanita yang, Bu, ini bukan pendarahan, ya, ini bukan apa namanya, bercak-bercak yang keluar, ya. Tetapi rasa yang tidak nyaman, saya tidak bisa jelaskan. Saudara, Tuhan juga tidak bisa memberikan apa pernyataan-pernyataan yang vulgar, yang tidak beretika, ya. Tetapi saya hanya disuruh mendoakan, ya, bagian kewanitaan itu saya nggak tahu sakitnya seperti apa, tapi yang jelas itu bukan pendarahan. Ya, bukan ada pendarahan terus tak bisa berhenti, itu bukan. Ya, tapi saya tidak tahu ada sakit apa, tapi Tuhan suruh saya berdoa. Ya, nah, sekarang siapakah orangnya di sini yang memang punya keluhan di bagian itu? Kalau ada, hanya angkat tangan saja, kita mau berdoa. Tidak ada. Tidak ada. Saudara, saya tidak akan doakan ketika saya turun, saudara ya. Tolong, saya tidak mau kalau udah turun terus, Pak, saya yang tadi. Nggak ada. Kenapa? Urapan saya begitu saya bilang amin, itu diangkat lagi sama Tuhan. Nanti waktu mau khotbah dikasih lagi. Saya nggak berjalan 24 jam dengan urapan. Tidak ada. Tidak ada. Baik, ya, kita sudah sepakat, tidak ada doa untuk hal ini, ya. Baik. Bapak, tidak ada yang mengaku. Tetapi hamba mau berdoa, kalau memang bukan mereka, tapi keluarga mereka, anak atau saudara mereka di rumah, yang memang punya keluhan seperti ini, hamba mau berdoa. Supaya itu dijamah dan disembuhkan Tuhan. Supaya itu jadi pulih, jadi baik. Demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Amin. Saudara, saya melihat ada orang begini. Pijet, kepalanya dipijet terus gitu, saudara, ya. Mungkin kalau bikin bakwan bisa jadi bakwan ini kepalanya. Siapa orangnya? Kenapa itu, Bu? Terus saya melihat di alam roh ini terus kenapa dibeginikan terus? Dan memang sangat sering dibeginikan terus. Baik, berdiri sekarang. Kita mau berdoa. Saudara, arahkan tangan ke ibu ini supaya dia tidak selalu menderita kelemahan itu yang terus diremas terus kepalanya itu, ya. Lama-lama lembek terus nih, saudara, ya. Baik, Bapak, kami mau berdoa, apapun sakit daripada anakmu ini, kami memohonkan kemurahan Tuhan, kami memohonkan kasih Tuhan, kami memohonkan jamahan Tuhan supaya sembuh.
Supaya malam ini juga terjadi pemulihan. Supaya dia pulang penyakit ini tidak pernah lagi ikut dia, tetapi tinggalkan dia selama-lamanya seumur hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Allah Roh Kudus terima kasih. Kami percaya apa yang kami sudah doakan sudah didengar Bapa. Dan Bapa sudah mengadakan kemurahan dan kasih kepadanya. Karena kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Saudara, saya melihat ada orang kalau di tempat tidur, terus itu kaki dua itu ditekuk gini sambil geletak gitu loh, kakinya dua. Temennya mau diluruskan itu, waduh, sakit nih. Siapa orang? Itu geletak gitu loh, geletak gitu. Terus kakinya gini. Susah dikasih kencang gitu. Mana orang? Tidak ada. Kita sepakat, saudara ya. Pokok enggak diakui di sini, nanti saudara tunggu saya di depan. Tidak. Saya enggak mau doakan double-double begitu. Ya. Sudah berapa lama itu Pak kakinya seperti itu? Ya? 2 tahun. Sering itu enggak bisa tangan juga. Terus kaki itu sering tidur geletak gitu tapi ditekuk gini Pak. Mau diluruskan gitu susah sekali. Ya. 2 tahun sudah. Berdiri sekarang. Mari saudara arahkan tangan ke sana, yuk doa dengan sungguh-sungguh, mohonkan supaya penyakit ini tinggalkan dia dan dia pulang dengan kesembuhan. Saudara yang doa. Kau melihat semua anak-anakmu sepakat berdoa memohonkan kemurahan-Mu supaya anakmu ini sembuh. Kau melihat anak-anakmu semua belajar mengasihi saudaranya yang seiman supaya kemurahan Tuhan terjadi, pulih, baik, sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhanku. Kiranya Tuhan menjamah dia pulang, dan semua bagian yang sakit yang kau perlihatkan tadi itu diusir dari tubuhnya, dan dia mendapatkan kesehatan yang sempurna kembali. Bukan hanya menjadi lebih ringan sakitnya, tetapi sempurna baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saudara, saya lihat orang sering gini. Saya nggak tahu dia punya mata ini kenapa sering ginikan itu. Mana orang? Tadi nggak ada satupun selama saya sampaikan firman yang begini-gini matanya. Tapi siapa di sini yang memang matanya itu sering merah dan perih? Nggak ada. Sudah berapa lama itu ibu mata yang sering perih dan merah itu? Ya. Bapak kami mau berdoa seperti engkau perlihatkan mata yang sakit itu ternyata dia glaukoma. Kami tahu bahwa penyakit ini sampai hari ini belum ada obatnya. Bapak, tetapi kami tahu Tuhan yang menciptakan tahu cara memperbaikinya. Tuhan yang menciptakan kami tahu cara menservisnya jadi baik lagi. Biar malam ini Tuhan memperbaiki mata itu. Kami tidak menolak atau menyangkali diagnosa dokter. Tetapi kami tahu ada tabib di atas segala tabib di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus Kristus. Mohonkan kesembuhan buat anakmu ini. Mohonkan pemulihan buat anakmu ini. Terima kasih. Kami akan mendengarkan kesaksian. Mata yang sering sangat perih ini, sering tidak nyaman ini karena penyakit ini, menjadi baik. Tidak lagi menyiksa dia, mengganggu hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Saudara, saya mau tanya, siapa yang punya gangguan di punggung, di kulitnya, tapi di daerah punggung, di belakang, penyakit kulit tapi di belakang? Siapa? Berdiri di tempat sekarang. Kenapa itu? Di punggung memang selalu. Kok tahu? Kan bingung. Ibu pernah cerita sama saya? Belum pernah. Baru pertama datang ini? Kok tahu? Tadi waktu tutup mata Tuhan kasih lihat saya bagian punggung. Kok bisa? Loh dia bapak saya. Betul? Tuhan itu bapak saudara juga. Amin. Lah terus bapak pasti bisa ngomong sama anak dong. Betul. Tapi kebanyakan anak terus yang ngomong sama bapak. Betul? Karena cuma maunya minta aja, nggak mau denger omongan. Betul. Itu yang bikin saudara dan saya nggak jadi Kristen yang benar. Bapakmu di surga juga bisa ngomong kepadamu. Bisa memberitahu, memberi peringatan, memberi nasihat, segala sesuatu.
Ya, kita mau berdoa. Datang dengan suami ibu. Baik, saya minta sang suami berdiri. Taruh tangan di punggung sang istri yang sering kali kena penyakit itu. Taruh tangan, iya. Ayo, kita mau berdoa sekarang. Tuhan, kami mau bersepakat. Suaminya sudah menumpangkan tangan di punggung istri yang tadi engkau perlihatkan ada penyakit kulit. Kami mau berdoa supaya hari ini juga penyakit itu meninggalkan dia selama-lamanya. Tidak boleh mengganggu hidupnya, mengganggu aktivitasnya, mengganggu tubuhnya. Karena dia sudah dibeli dan harganya sudah dibayar lunas oleh Yesus. Maka iblis tidak punya hak sedikit pun atas tubuhnya. Karena yang berhak hanya Yesus sepenuhnya. Keluar penyakit ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tinggalkan kulitnya, pergi untuk selama-lamanya. Tidak sebagian, tidak seperempatnya, tapi seluruhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bapak mungkin ada lagi, kalau ada hamba akan sampaikan, kalau tidak ada selesai. Iya Roh Kudus. Iya Bapak. Sudah Bapak. Amin. Saudara, ini penyakit enteng. Ya. Ini penyakitnya enteng. Tapi ini ada penyakit gangguan saraf. Tapi bukan gila loh saudara ya. Jangan selalu gangguan saraf itu gila. Bukan. Gangguan saraf bisa tangannya gini. Itu juga gangguan saraf ya. Ini matanya sering cedutan terus gitu loh. Mana sih orangnya? Dari tadi saya khotbah tidak lihat satupun. Tapi Tuhan bilang ada orang yang matanya terus cedutan terus. Nggak. Adakah orangnya di sini? Atau memang saudara punya keluarga di rumah yang memang matanya itu cedutan terus. Tidak normal, ada. Ya, karena ada. Siapa, Bu? Ya? Adik perempuan, adik laki. Memang sering sekali cedutan terus matanya. Iya, saudara, tolong perhatikan ya. Dia datang ibadah, Tuhan juga memperhatikan saudara. Kenapa? Kalau Tuhan cinta kita, dia juga mencintai orang yang kita cintai. Itu loh, saudara, hebatnya Tuhan. Ibu berdiri mewakili dia. Nama adiknya siapa Bu yang sering cedutan? Nama panggilan? Tri. Baik. Bapak kami mau berdoa buat anak kekasihmu Pak Pri. Engkau mau jamah dia, engkau jamah sekarang saudaranya di sini yang punya penyakit kulit di punggung. Engkau juga mau jamah saudaranya yang di rumah yang matanya sering sekali cedutan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun gangguan saraf di sana, kami mau stop di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mohonkan Tuhan Yesus menjamahnya sehingga matanya tidak lagi cedutan terus seperti yang saat ini dialami. Kami tahu Tuhan tidak perlu ke Kapernaum untuk menyembuhkan hamba perwira itu. Karena kuasa-Mu memenuhi seluruh alam semesta. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Kami percaya ketika ibu ini pulang, perbaikan itu sudah terjadi dan menjadi normal sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah Roh Kudus, sudah Bapa. Sudah Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Amin. Saudara, saya harap orang ini mau mengaku. Ya. Saya disuruh beritahu Tuhan, ada di antara kita ini ada baju yang sangat dia sayang yang robek. Bajunya dia sayang, ya senang sama bajunya. Saya kan punya banyak juga baju, tapi ada baju yang memang senang saya pakai, ada baju yang kurang senang saya pakai. Nah ini kebetulan baju ini dia senang, tapi dia robek baju itu. Nah sekarang siapa sih orangnya? Tidak ada. Kenapa Bu bajunya? Iya, kenapa robek? Baik. Baik, robek. Baik. Kenapa? Nabi tidak usah diceritain orang. Seorang yang punya karunia Nabi tidak butuh cerita orang. Itu membuktikan dia jawatannya Nabi.
Kalau nabi nanya-nanya itu bukan nabi. Itu nabi palsu. Ya. Tadi Tuhan bilang apa? Saudara, aneh sekali Tuhan ngomongnya tadi. Waktu saya tutup mata Tuhan bilang pertama, malam ini kamu suruh mereka kasih persembahan. Untuk apa Tuhan? Kita kan sudah janji ibadah tidak ada persembahan apapun. Tuhan bilang, aku mau mereka memberkati seorang ibu. Memang saya tidak sebut tadi bahwa seorang ibu, tapi memang itu seorang ibu. Kenapa ketahuan dari bentuk pakaiannya itu? Bagian perempuan kan beda. Saya tahu keluarga ini tidak membutuhkannya, saudara. Tapi Tuhan mau memberikannya. Ya, jadi saya mohon maaf Bapak Ibu tidak merendahkan Bapak dan Ibu, tapi itu perintah yang saya dengar dari Roh Kudus. Saya tahu Ibu Bapak sanggup memberi yang baru. Saya tahu Ibu Bapak bukan orang yang kekurangan. Tetapi kalau Tuhan suruh, saya hanya mau taat. Oh berarti aku cuma kasih orang miskin tok ya, orang kaya enggak aku kasih juga. Ya benar juga toh, orang kaya juga dikasih, ya toh. Betul saudara. Jadi saya tidak merendahkan Bapak dan Ibu, tapi saya minta Bapak dan Ibu mau merendahkan hati menerimanya. Ya, mari Pak Markus kita siapkan sesuatu, ada kantong kecil kah atau apa? Ya, bukan saya mempermalukan Bapak dan Ibu. Saya tidak tahu sama sekali. Tapi Tuhan hanya bilang, awal tadi Tuhan bilang, suruh mereka kumpulkan persembahan. Saya dalam roh saya doa gini, untuk apa Tuhan? Kita kan tidak pernah minta persembahan. Aku mau memberkati satu orang ibu yang pakaiannya robek. Tapi kita bisa beli. Saya pun bisa beli, saudara. Tapi kalau Tuhan mau kasih, saya nggak tolak. Tuh, ya enggak? Betul. Yuk siapkan. Pak Hari tolong di sebelah sini, Pak. Iya, di sebelah sana satu biar cepat saja. Yuk. Saudara, kita hanya mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Sudah selesai? Mari, dibawa ke depan, saya mau doa dulu, Pak. Ada yang belum? Ya. Saudara, tolong perhatikan ya. Kita hanya mau taat apa yang Tuhan suruh. Saya nggak peduli, saudara. Makanya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kami tidak merendahkan. Kami hanya Tuhan suruh kasih. Kami nggak peduli. Ya, kami tidak peduli. Bulan lalu pun, ketika saya pergi pelayanan keluar pulau, saya melihat seorang hamba Tuhan nggak pakai jam, saudara. 2 bulan lalu. Terus dia ngobrol-ngobrol, dia naksir jam saya. Saya bilang oke. Bulan depan saya datang lagi, saya bilang saya bawakan jam, saya kasih dia. Nggak masalah. Kenapa? Kenapa? Ya, kenapa? Firman Tuhan bilang lebih berbahagia memberi dari menerima. Tapi kita menerima bahagia, tuh. Amin. Amin. Iya tuh saudara. Ya, saya tahu keluarga ini mampu beli. Tapi Tuhan suruh, ayo suruh umatku belajar memberkati. Aneh toh. Tapi Pak mereka kan tidak miskin. Apa orang miskin toh yang perlu diberkati? Terus orang sudah kaya Tuhan mantak berkati. Tuhan mantak berkati orang kaya miskin dulu ya. Betul? Loh ya apa enggak? Bapak, anak-anakmu sudah lakukan menurut kerelaan mereka. Kami akan menyerahkannya sebentar kepada keluarga ini. Kami tidak tahu apakah ini sebuah tindakan profetik bahwa Tuhan akan memenuhi segala sesuatu buat hidup mereka. Atau ini sebuah tindakan profetik bahwa tanda Tuhan benar-benar memperhatikan hal-hal yang kecil, apalagi hal-hal yang besar, kecil saja Tuhan perhatikan. Kami tidak tahu apa maksud Tuhan berbuat ini kepada keluarga. Tetapi yang kami tahu kiranya Roh Kudus akan membuat mereka mengerti akan jaminan pemeliharaan Tuhan. Akan jaminan keajaiban-keajaiban sepanjang hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tolong dipegang Pak Markus nanti dirapikan ya. Karena kalau gini-gini kita serahkan mungkin uangnya dilipat-lipat atau apa, lebih baik dirapikan baru diserahkan seluruhnya. Kami tidak akan kurangi rupiah. Cuman demi sopan santun itu dirapikan. Ya kadang kalau diremes-remes ada yang lipat-lipat gitu ya, itu kurang sopan. Ya nanti dirapikan di belakang baru diserahkan. Baik. Bapak sudah selesai? Baik, terima kasih. Dalam namamu kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Amin. Tidak ada lagi pesan daripada Roh Kudus, ibadah sampai di sini.